Banyak orang memiliki dorongan untuk mencerahkan, menyadarkan, membantu, bahkan menyukseskan orang lain. Hal ini sering dianggap sebagai tindakan mulia yang membawa karma baik, membuat kita lebih tercerahkan dan mungkin lebih beruntung. Namun, dalam pemahaman tertentu, justru ketika kita menolong orang lain, membebaskan dari penderitaan, ketidaksadaran, atau masalahnya, kita sebenarnya ikut menanggung karma mereka. Tidak semua orang bisa atau seharusnya ditolong, karena mereka menjalani konsekuensi dari karma mereka sendiri. Ketika kita campur tangan dalam hal karma seseorang, kita juga ikut terlibat dalam garis takdirnya. Ini berarti kita harus ikut bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi. Dan sebagai akibatnya, kita pun berpotensi mengalami karma yang sama atau pertukaran energi yang serupa. Karena itulah, beberapa guru spiritual menetapkan syarat tertentu seperti pembayaran ketika memberikan bimbingan ataupun bantuan. Mengapa harus membayar? Karena guru tersebut menanggung sebagian karma orang yang dibantunya. Pembayaran di sini bukan sekedar transaksi materi, tetapi sebagai bentuk pertukaran energi untuk menyeimbangkan beban yang ditanggung oleh sang guru. Meskipun demikian, sebenarnya pembayaran tersebut seringkali belum sebanding dengan karma yang ditanggung. Ironisnya, semakin kita berusaha mencerahkan, menyelamatkan, atau membantu banyak orang, maka semakin besar pula kemungkinan kita menambah beban karma kita sendiri. Meskipun tampak mulia, pada tingkatan tertentu, tindakan ini justru dapat menambah masalah bagi diri kita, karena kita termasuk sudah ikut campur dalam skema, matriks, dan algoritma takdir orang lain. Ini adalah konsep yang sulit dipahami oleh banyak orang, karena bersifat paradoks. Apa yang tampak sebagai kebaikan belum tentu membawa hasil yang baik bagi diri kita. Oleh sebab itu, memahami hukum karma secara lebih mendalam sangatlah penting agar kita dapat bertindak dengan bijaksana dan tidak terjebak dalam konsekuensi yang tidak kita sadari.